pelaksanaan haji yang lalu, sewaktu koordinasi dan Kementerian Haji, khususnya antara kami, Direktorat Jenderal Penjalanan Haji dan Umroh bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh, itu saling menyampaikan beberapa catatan ya, dari kami menyampaikan catatan-catatan terkait dengan pelaksanaan, termasuk di Armusda dan lain-lain. Dari sana juga ada catatan khususnya mengenai kesehatan jamaah Indonesia. Dan diantaranya waktu itu yang muncul bahwa untuk tahun depan diharapkan Indonesia bisa menyertakan semacam medical record ya, dari jamaah yang berangkat haji. Ini yang disampaikan oleh Kementerian Haji, ya, artinya mungkin untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam menindaklanjuti bila ada jamaah sakit atau dalam kondisi yang perlu penanganan, sudah ada dokumen yang menjadi rujukannya. Pak Ketua dan para pimpinan serta anggota yang kami hormati dan kami muliakan, secara singkat ingin kami sampaikan bahwa kita dari Kementerian Agama, penyelenggaraan haji didasarkan juga pada berbagai keterangan, dan di dalam Al-Quran disebutkan tentang harus adanya kemampuan jamaah atau istitoah ya. Jadi dalam surat Ali Imran 97 disebutkan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji wajib atau dilaksanakan bagi kaum mukminin, khususnya bagi mereka yang mampu melakukannya. Nah, ini memang beberapa sumber mengatakan disebut mampu, awalnya ditafsirkan pada kemampuan perbekalan atau keuangan dan fisik ya. Karena itu perjalanan jauh dan panjang serta lama serta membutuhkan energi fisik yang kuat. Nah, banyak sekali keterangan tentang itu, tetapi kemudian tafsiran yang terbaru setidaknya istitoah itu mencakup 3 hal, yaitu mengenai kemampuan perbekalan atau biaya, kemampuan kesehatan, dan kemampuan pengetahuan, yaitu dilakukan dengan manasik-manasik itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu, dan kami sudah melakukan kajian dengan para alim, para ulama, para asatid ya, tentang makna istitoah itu seperti apa sebetulnya. Dan alhamdulillah hasil dari kajian sudah ada. Kesepakatan umumnya adalah kita dorong bahwa jamaah yang memenuhi kriteria kesehatan tertentulah yang bisa untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Kalau di Undang-Undang Nomor 8 2019 itu tercantum di pasal 5 mengenai harusnya terpenuhinya persyaratan kesehatan itu di Undang-Undang Nomor 8, dan itu diterjemahkan nanti dan bisa dijelaskan oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan terkait dengan Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah atau kemampuan kesehatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami peroleh bahwa kalau tahun kemarin ya 61.000 jamaah itu terdiri dari lansia, kemudian juga sekitar 22.000 usia 70 tahun ke atas gitu ya. Dan jumlah yang meninggal kita juga pada masa operasional sangat tinggi ya, 775 lebih, dan seluruhan 800 lebih. Ternyata memang yang di bawah 60 pun yang wafat di atas 100, Pak. Gitu. Ini yang menjadi catatan kita, 50 tahun, 60 tahun itu juga tinggi angkanya ya. Oleh karena itu kami di Kementerian Agama terus berkoordinasi dan kesehatan, dan larinya adalah memang bukan pada usia, meskipun usia itu ada kaitannya dengan kemampuan fisik seseorang, tetapi lebih kepada kesehatan jamaah. Nah, hal-hal yang kami diskusikan dan termasuk juga kami rancang bahwa untuk kesehatan jamaah yang berbeda skenarionya kita harapkan bisa diterapkan dalam waktu dekat, yaitu proses pelunasan bisa dikaitkan secara sistem
Kementerian Kesehatan ya bersama dengan perbankan BPIH atau BP, Bank Penerima Setoran Pelunasan Haji, di mana mereka dapat melakukan pelunasan dan rekeningnya akan terbuka bila kesehatannya memang sudah diperiksa dan kemudian datanya muncul, sehingga nanti bagi jamaah tidak terlanjur melunasi dahulu kemudian dia ternyata belum bisa berangkat tahun ini. Nah, mengenai bisa berangkat yang bagaimana nanti teman-teman dari Kemenkes yang akan menyampaikan itu. Tapi dari Kementerian Agama, data kami Pak Ketua dan pimpinan sekalian untuk tahun 2024 itu sekitar 45.000-nya lansia, ya. 45.000 Pak. Ini 45.000 artinya memang berkurang dari tahun lalu, tapi memang tahun-tahun kedepannya akan meningkat gitu ya, secara demografis. Nah, inilah yang juga kami lakukan perbaikan terkait dengan mana sih ya akan seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini kalau kita lihat dari 752, 562 di atas 65 tahun, 81 antara 60 sampai 64 ya. 109 di bawah 60 tahun, Pak. Gitu ya. Jadi yang di 50 tahun ke bawah pun angkanya cukup banyak. Nah, dari situ kami melihat bahwa memang yang lebih penting dari wafatnya bukan karena usia, tapi juga karena lebih pada kesehatannya. Nah, kemudian dari skenario yang ada, memang Kementerian Agama ingin betul mendapatkan satu proses screening kesehatan yang standar, karena beberapa prosesnya kemarin tidak standar dalam pengertian beberapa yang teridentifikasi di tingkat kecamatan ataupun di daerah itu tetap dinaikkan ke pusat biar di screening oleh pusat. Ya, biar di pusat atau di asramanya. Nah, ini banyak yang sudah terlanjur, ya, terlanjur datang. Itu pun kami sudah tidak memberangkatkan beberapa orang yang sudah sampai asrama. Nah, kami tidak ingin itu terjadi. Dan data yang kami dapat itu juga jumlah jamaah yang wafat di asrama dalam beberapa tahun itu ratusan orang, gitu ya. Sudah sampai asrama tidak berangkat itu ratusan orang, dan kami dan kalau sudah masuk asrama itu tidak bisa digantikan atau dilimpahkan kepada ahli warisnya. Nah, kami mengingin ini juga bisa disadari oleh jamaah, dan karena itu mudah-mudahan dengan istiqomah kesehatan itu bisa kita lakukan. Perlu kami sampaikan juga kepada pimpinan dan anggota semua yang kami hormati, bahwa alhamdulillah sudah dilakukan pertemuan antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang membahas skema baru pemeriksaan kesehatan, baik itu yang terkait fisik